Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan mengenai stres dan konflik dalam organisasi. Nah, untuk pembahasannya langsung saja, mari kita mulai. Nah, untuk materi pembahasannya yaitu yang pertama ada definisi stres, yang kedua ada jenis-jenis dari stres, yang ketiga ada penyebab dan akibat stres, yang keempat ada mengelola dan mengatasi stres, yang kelima ada definisi konflik, yang keenam ada jenis-jenis dari konflik, yang ketujuh ada sumber konflik, dan yang kedelapan ada penyelesaian konflik. Nah, di sini terdapat pembahasan yang pertama, yaitu definisi stres. Menurut Morgan TKK dalam Umum tahun 2012-203 menyatakan bahwa as an internal state which can be caused physical elements on the body disease condition, exercise, extreme of temperature, and is potentially harmful, uncontrollable, or exceeding our resource from coping. Yang artinya adalah keadaan internal yang dapat disebabkan oleh tuntutan fisik pada kondisi tubuh, olahraga, suhu ekstrim, dan berpotensi membahayakan, tidak terkendali atau melebihi sumber daya kita untuk mengatasinya. Dan menurut Griffin dan Moorhead, tahun 2014 menyatakan bahwa stres ini ialah sebuah kondisi dinamis di mana seseorang individu ini dihadapkan dengan kesempatan, keterbatasan, atau tuntutan sesuai dengan harapan dan hasil yang ingin dicapai dalam kondisi penting dan tidak menentu. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu sendiri, stres ini adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar atau ketegangan. Jadi, dari penjelasan di atas, kita dapat simpulkan bahwa stres ini ialah kondisi internal yang terjadi ketika seseorang itu mengalami tekanan atau tuntutan dari berbagai faktor, baik itu fisik, kondisi lingkungan, maupun situasi yang tidak pasti. Nah, stres ini bisa mengganggu keseimbangan mental dan emosional seseorang jika tidak diatasi dengan baik. Dalam konteks perilaku organisasi, stres ini dapat dipahami sebagai reaksi atau respon yang muncul dari tekanan atau tuntutan yang dialami oleh individu dalam lingkungan kerja. Stres ini dapat berdampak pada kesejahteraan fisik dan mental karyawan, serta pada kinerja dan produktivitas mereka di tempat kerja. Untuk pembahasan yang kedua, di sini terdapat jenis-jenis stres. Menurut Byrne dan Celia dalam Dewi tahun 2012, ada 4 jenis stres, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah stress atau good stress. Stres ini merupakan stres yang menimbulkan stimulus dan tantangan yang dapat memotivasi, sehingga memiliki efek yang bermanfaat bagi individu yang mengalaminya. Contohnya seperti tim proyek yang merasa termotivasi untuk menyelesaikan proyek inovatif yang menantang. Untuk jenis yang kedua yaitu ada distress. Distress ini adalah stres yang memunculkan efek yang membahayakan bagi individu yang mengalaminya. Distress ini bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif atau bersifat merusak. Contohnya seperti ketika seseorang terlalu stres karena beban kerja yang berlebihan atau konflik di tempat kerja, ini menyebabkan masalah kesehatan serius dan tingkat absensi yang lebih tinggi. Untuk jenis ketiga yaitu ada hyperstress. Jadi hyperstress ini adalah stres yang berdampak luar biasa bagi yang mengalaminya. Meskipun dapat bersifat positif atau negatif, tetapi stres ini tetap saja membuat individu terbatasi kemampuan adaptasinya. Contohnya seperti ketika ada proyek besar yang harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat tanpa cukup sumber daya. Untuk jenis keempat yaitu ada hypostress. Hypostress ini adalah stres yang muncul karena kurangnya stimulasi atau motivasi. Nah, ini dapat mengarah pada rasa bosan, kurang motivasi, atau ketidakpuasan karena kurangnya aktivitas yang menantang. Contohnya, ketika pekerjaan menjadi terlalu rutin dan tidak ada kesempatan untuk mencoba hal baru. Untuk selanjutnya, di sini terdapat pembahasan yang ketiga, yaitu penyebab dan akibat stres.
Jadi ada beberapa faktor penyebab yang diidentifikasi sebagai potensi sumber stres atau stresor, yaitu yang pertama adalah faktor lingkungan, seperti ketidakpastian ekonomi, politik, teknologi, dan keamanan mempengaruhi bagaimana suatu organisasi merancang struktur dan bagaimana karyawan merasakan tingkat stres. Untuk yang kedua, yaitu penyebabnya adalah dari faktor organisasi, seperti tugas kerja dan lingkungan fisik, pekerjaan yang terlalu banyak atau kondisi kerja yang tidak nyaman. Yang kedua itu ada tuntutan peran, tekanan dari peran spesifik yang harus dijalankan di dalam organisasi. Yang selanjutnya yaitu hubungan dengan rekan kerja, seperti kurangnya dukungan dari teman kerja atau hubungan yang kurang baik. Selanjutnya itu ada struktur organisasi seperti aturan yang ketat dan kurangnya kesempatan ikut ambil keputusan. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Misalnya cara atasan memimpin yang mungkin menciptakan budaya stres di tempat kerja. Selanjutnya itu ada faktor individu. Dari dalam faktor individu ini yaitu hal-hal yang terjadi dalam kehidupan pribadi seseorang. Nah, ini bisa berupa masalah di keluarga, masalah uang pribadi, atau sifat-sifat yang ada sejak lahir yang mempengaruhi cara seseorang berperilaku dan membuat keputusan sehari-hari. Nah, di sini terdapat akibat dari stres, yaitu bisa dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum. Yang pertama adalah efek fisiologis. Efek fisiologis ini berkaitan dengan aspek kesehatan dan medis, seperti jantung berdegup kencang, denyut jantung meningkat, pusing, tekanan darah naik, bibir kering, berkeringat, dan mual. Selanjutnya itu ada efek psikologis. Jadi stres ini dapat menyebabkan ketidakpuasan, terutama yang berkaitan dengan ketidakpuasan yang berkaitan dengan pekerjaan. Di samping itu, stres juga muncul dalam bentuk keadaan psikologis lain, seperti ketegangan, kecemasan, mudah marah, kebosanan, dan suka menunda-nunda. Itu yang ketiga, yaitu ada efek perilaku. Efek perilaku ini mencakup perubahan produktivitas, absensi, tingkat keluar masuknya karyawan, perubahan kebiasaan makan, dan meningkatkan konsumsi rokok atau alkohol, bicara dengan cepat, gelisah, dan adanya gangguan tidur. Untuk pembahasan yang keempat, di sini terdapat bagaimana cara mengelola dan mengatasi stres. Dalam sebuah organisasi, stres dapat dikelola dengan baik sehingga dapat menjadi hal yang positif bagi kinerja individu maupun organisasi. Nah, ada 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengelola stres, yaitu yang pertama adalah pendekatan individual, seperti mengelola waktu dengan baik, berolahraga dan kompetitif seperti jogging atau berenang, melakukan relaksasi seperti meditasi atau biofeedback, dan mendukung diri dengan jaringan sosial seperti keluarga dan teman. Untuk yang kedua yaitu ada pendekatan organisasi. Nah, organisasi ini juga punya peran penting dalam mengelola stres karyawan, seperti dapat melakukan seleksi personel yang tepat, memberikan pelatihan, menetapkan tujuan yang realistis, meningkatkan keterlibatan karyawan, memperbaiki komunikasi, dan memberikan cuti panjang. Juga dapat memberikan umpan balik yang jelas mengenai kinerja dan juga dapat mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas karyawan. Dan untuk mengatasi stres ini, kita dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu bersantai. Yang kedua, yaitu kita bisa mengambil waktu untuk melakukan apa yang kita senangi. Yang ketiga, kita bisa tidur. Yang keempat, yaitu makanlah dengan teratur. Yang kelima, berolahragalah. Yang keenam, bercakap-cakap dengan sahabat. Yang ketujuh, kita minta bantuan dari seseorang profesional bila kita membutuhkannya. Yang kedelapan, yaitu kompromi. Yang kesembilan, tulislah apa yang terlintas di benak kita. Yang kesepuluh, kita bisa menolong orang lain. Yang ke-11, yaitu milikilah suatu hobi. Yang ke-12, batasilah sesuai dengan kemampuan kita. Yang ke-13, yaitu rencanakan waktu kita. Yang ke-14, yaitu jangan hadapi stres dengan cara yang tidak sehat.
Dan yang ke-16 yaitu bernapas dalam-dalam. Untuk pembahasan yang kelima, yaitu terdapat definisi konflik. Konflik ini berasal dari kata confliger, conflictum atau saling berbenturan, yaitu artinya adalah semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi-interaksi antagonis yang bertentangan. Menurut Saya Darmayanti tahun 2000, memberikan definisi bahwa konflik ini sebagai perjuangan antara kebutuhan, keinginan, gagasan, kepentingan, ataupun pihak yang saling bertentangan sebagai akibat dari adanya perbedaan sasaran atau goals, atau nilai atau values, pikiran atau cognition, perasaan atau efek, dan perilaku atau behavior. Menurut Wood Wallace, Spencer Merhorn, Hunt, dan Osborne, dalam bukunya yaitu Organizational Behavior: A Global Perspective tahun 1998-580. Yang dimaksud dengan konflik dalam ruang lingkup organisasi yaitu conflict is a situation which two or more people disagree over issues of organizational substance and/or experience some emotional antagonism with one another, yang artinya konflik ini adalah suatu situasi di mana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan atau dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lainnya. Nah, dari penjelasan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa konflik ini adalah situasi di mana dua atau lebih pihak tidak setuju atau bermusuhan karena perbedaan pandangan, kepentingan, tujuan, nilai, pikiran, perasaan, atau perilaku. Dalam organisasi sendiri, konflik itu muncul saat ada ketidaksepakatan mengenai masalah yang menyangkut kepentingan organisasi atau perasaan permusuhan antara anggota. Nah, maka dari itu, penting untuk mengelola konflik dengan baik agar tercipta lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Untuk selanjutnya, di sini terdapat pembahasan yang keenam, yaitu jenis-jenis konflik. Nah, konflik ini dapat dilihat dari fungsinya. Menurut Robbins tahun 1996-430, yaitu terdapat dua konflik, yaitu konflik fungsional atau functional konflik dan konflik disfungsional atau dysfunctional konflik. Untuk selanjutnya, yaitu konflik dapat dilihat dari pihak yang terlibat di dalamnya. Menurut Stoner dan Freeman tahun 1989-393, yang pertama ada konflik dalam diri individu atau konflik within the individual. Yang kedua ada konflik antar individu, yaitu konflik among individuals. Yang ketiga ada konflik antara individu dan kelompok, yaitu konflik among individuals and groups. Yang keempat itu ada konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama atau konflik among groups in the same organization. Yang kelima ada konflik antar organisasi atau konflik among organizations. Dan yang keenam ada konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda, yaitu konflik among individuals in a different organization. Nah, untuk selanjutnya yaitu terdapat konflik dilihat dari posisi seorang dalam struktur organisasi, yaitu menurut Winardi pada tahun 1992 dijumpat yaitu terdapat 4 konflik. Yang pertama ada konflik vertikal, kedua ada konflik horizontal, yang ketiga ada konflik garis staf, dan yang keempat itu ada konflik peran. Selanjutnya adalah pembahasan yang ketujuh, yaitu sumber konflik. Menurut Mason dan Greenough tahun 2010, 333 menyebutkan adanya beberapa sumber konflik, yaitu yang pertama adalah incompatible goals, yaitu yang berarti ketika tujuan individu ini atau departemen saling bertentangan. Yang kedua ada differentiation, ialah persaingan untuk mendapatkan sumber daya terbatas dapat memicu konflik tersebut. Yang ketiga ada interdependence, yaitu beragamnya latar belakang, nilai, dan pengalaman ini bisa memicu konflik meskipun tujuannya sama. Yang keempat yaitu ada scary source, yaitu ketidakpastian dalam aturan bisa memperburuk konflik tersebut. Yang kelima adalah ambiguous rules,
yaitu semakin besar ketergantungan antara anggota tim, semakin tinggi risiko konflik tersebut. Yang keenam adalah communication problem. Nah, kurangnya kesempatan atau kemampuan untuk berkomunikasi ini dengan baik dapat memperburuk konflik. Untuk berikutnya yaitu pembahasan yang ke-8. Di sini terdapat penyelesaian konflik. Jadi, penyelesaian konflik yang efektif ini penting dilakukan agar tidak berujung pada pandangan bahwa keuntungan satu pihak berarti kerugian pihak lain. Nah, ini menghindari persaingan yang tidak sehat di dalam kelompok. Penyelesaian konflik yang baik ini harus mempromosikan kreativitas, meningkatkan kinerja kelompok, mendorong persaingan yang positif, dan menerima perbedaan di antara anggota kelompok dan organisasi. Jadi intinya, ini berarti menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa dihargai dan bisa berkontribusi dengan maksimal tanpa merugikan orang lain. Nah, di sini terdapat 3 metode penyelesaian konflik yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada dominasi atau penekanan, seperti kekerasan atau forcing menggunakan pendekatan otoriter, dan yang kedua ada penenangan atau smoothing dengan pendekatan yang lebih diplomatis. Yang ketiga ada penghindaran atau avoidance, yaitu menghindari konfrontasi langsung. Yang keempat ada aturan mayoritas atau majority rule, yaitu menyelesaikan konflik dengan pemungutan suara yang adil. Yang kedua yaitu ada metode kompromi, seperti pemisahan atau separation, yaitu memisahkan pihak-pihak yang bertentangan. Yang kedua itu ada arbitrasi atau arbitration, yaitu melibatkan pihak ketiga untuk memberikan pendapat. Yang ketiga ada penyuapan atau bribing, yaitu memberikan kompensasi untuk mencapai kesepakatan. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada metode pemecahan masalah integratif, seperti mengubah konflik menjadi kesempatan untuk mencari solusi bersama. Yang kedua yaitu mendorong kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yaitu ada pertukaran gagasan secara terbuka. Dan yang keempat ada menekankan pencarian solusi yang optimal dan dapat diterima oleh semua pihak. Sekian, mungkin itu saja pembahasan dari materi kali ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau kalimat yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.